Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nata Kinwara dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan NIM 2020007 Sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Prophetic Leadership yang materinya yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu ada Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah anak Ibnu Quhafah atau khalifah pertama dari rangkaian Al-Khulafa Al-Rasyid yang memerintah pada tahun 632 sampai 634 atau 11 sampai 13 Hijriah. Dia termasuk orang yang terkemuka Quraisy pertama yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Khalifah pertama ini dikenal dalam sejarah dengan banyak nama dan juga panggilan. Pemilihan Abu Bakar Asy-Syiddiq setelah wafatnya Rasulullah SAW terjadi kebingungan di antara umat tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah dalam memimpin, sehingga pecah perseteruan antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor. Namun, tak lama perbedaan itu dapat terselesaikan. Setelah melakukan pertimbangan yang matang, maka umat bersepakat bahwa Abu Bakar Asy-Syiddiq-lah yang akan menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kepemimpinan Abu Bakar pada masa pemerintahannya, Abu Bakar Asy-Syiddiq menunjukkan garis besar politik yang bijaksana. Fakta histori menunjukkan bahwa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq banyak menuai keberhasilan, baik keberhasilan internal maupun eksternal. Adapun keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sifat-sifat kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq yang meliputi ketegasan, keberanian, kedermawanan, keadilan, kejujuran, dan kewibawaan. Meskipun kaumnya mengenal Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai pribadi yang sangat lembut, santun, dan murah hati, tapi Abu Bakar Asy-Syiddiq dikenal bersifat tegas yang merupakan sifat terpuji yang dimilikinya. Lalu jejak kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq yaitu pengumpulan Al-Quran. Pada masa kepemimpinannya, Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan dan menyusun seluruh bagian Al-Quran menjadi satu sehingga dapat memudahkan umat Islam. Pembentukan lembaga peradilan dan keuangan negara. Sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, peran pemimpin semakin kompleks. Fungsi eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif sudah mulai terpecah. Tidak bersifat sentralis seperti pada zaman Nabi Muhammad, berbagai problematika yang begitu berat membuat Abu Bakar Asy-Syiddiq mendelegasikan beberapa fungsi pemerintahan kepada sahabat yang lain. Distribusi fungsi pemerintahan ini bertujuan agar dapat dijelaskan secara proporsional. Pendelegasian fungsi ini kepada sahabat yang lain jelas tidak terjadi pada zaman Rasulullah, sebab segala fungsi terkonsentrasikan pada satu figur. Namun, Abu Bakar Asy-Syiddiq mengambil jalan tersebut sebagai bentuk perhatiannya pada kemaslahatan umat. Pemberantasan gerakan riddah dan juga anti-zakat. Sewafatnya Rasulullah SAW, banyak suku Arab yang mulai memberontak atas ajaran Islam dan juga enggan membayar zakat. Maka dari itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq dengan tegas melawan kaum-kaum tersebut. Selanjutnya ada karakter kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan juga Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abd al-Syam bin Abdul al-Manaf. Ia lahir di kota Mekah pada tahun ke-6 dari tahun Gajah, atau lebih tepatnya pada tahun 576 Masehi, kira-kira 5 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Utsman bin Affan adalah salah seorang sahabat yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Hal itu erat kaitannya karena Utsman bin Affan adalah sahabat yang sederhana, soleh, dan juga dermawan.
Tidak mengherankan jika kemudian Nabi memberikan 2 orang putrinya untuk dinikahkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tergolong sahabat yang kaya raya, namun penuh kesalehan dan kedermawanan. Oleh karena itu, semangat kesalehan dan kedermawanannya itu, maka ketika datang perintah Nabi untuk melakukan hijrah, diperkenankannya perintah itu tanpa memikirkan harta kekayaan dan urusan perdagangan yang ia tinggalkan. Dia ridho meninggalkan semua itu demi kejayaan agama dan demi ketaatan kepada perintah Allah dan juga Rasul-Nya. Berikut adalah pola kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama, ada pola kenabian, lalu kedua ada pola demokratik, ketiga adalah kendali bebas, keempat adalah kemaslahatan umat, yang kelima adalah pseudo-demokratik. Demokrasi dalam pelaksanaannya, sistem demokrasi yang Utsman laksanakan persis seperti yang dulu Umar contohkan. Bentuk konkret dari sistem demokrasi yang Utsman laksanakan tercermin pada beberapa kebijakan, seperti pembentukan lembaga permusyawaratan untuk mengumpulkan para sahabat muhajirin dan juga ansor. Adapun dalam kenyataannya, musyawarah dilakukan atas hampir segala hal, meliputi strategi perang, pengumpulan Al-Quran, kebijakan dalam meredam fitnah, peradilan, dan juga situasi dan kondisi lain. Kendali bebas diartikan Utsman menerapkan pola kepemimpinan kendali bebas. Pola kepemimpinan kendali bebas adalah pemimpin yang lebih memberi kebebasan seluas-luasnya terhadap bawahannya. Namun, pemimpin seperti ini adalah pemimpin yang pasif dan lari dari tanggung jawab. Menurut biarkan organisasi berjalan dengan apa adanya. Utsman tidak mampu menolak desakan dari keluarganya, sehingga nampak jelas dominasi keluarga sering mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh Utsman bin Affan. Seperti keputusannya mencopot hampir semua pejabat pada era Umar. Kemudian digantikannya dengan pejabat yang terbilang masih kerabat dekatnya. Hal ini menimbulkan kekecewaan, ketidakpuasan, dan juga kemarahan masyarakat. Kemaslahatan umat. Pada hakikatnya, pemerintahan Utsman juga melandaskan kebijakan kepada kepentingan umat. Perwujudan dari pola pemerintahan tersebut terlihat dalam pengelolaan Baitul Mal. Utsman mencoba melakukan terobosan baru, yakni dengan membagikan secara merata terhadap umat Islam, walau hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Umar. Tidak dapat dipungkiri bahwa peninggalan Umar yang berupa kekayaan dan juga departemen keuangan sangat makmur serta pendapatan negara berlimpah ruah itu menimbulkan banyak pihak yang ingin memilikinya. Pendapatan tersebut bersumber dari ghanimah atau jizyah, usr, zakat, dan juga pajak bumi. Lalu ada pseudo umat. Pemerintahan Utsman menerapkan sistem pseudo-demokratik. Tipe pemimpin seperti ini pandai untuk menutupi sifat otoriternya dengan musyawarah. Seperti dalam pengambilan keputusan, mereka berpura-pura untuk bermusyawarah dalam pengambilan keputusan, padahal hanya untuk meluluskan kepentingannya saja. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan cenderung otoriter, seperti yang dilakukan Utsman terhadap lembaga syura yang dibuatnya. Utsman memiliki kuasa tertinggi terhadap lembaga tersebut. Dalam pengambilan keputusan, Utsman seperti penentu pendapat tersebut diterima atau tidak, walaupun pendapat Utsman tidak sejalan dengan pendapat mayoritas umat. Lalu, khalifah yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Setelah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, kota Madinah dilanda ketegangan dan kericuhan. Wali kota Madinah Al-Ghafiqi ibnu Harb mencari-cari orang yang pantas untuk dilantik sebagai khalifah. Para penduduk Mesir meminta Ali untuk memangku kekhalifahan, namun ia enggan dan menghindar. Rakyat dan para pembesar mengalami kerisauan, keguncangan. Yang mereka risaukan adalah tidak adanya pemimpin negara dan tidak ada imam. Ketika itu, terjadi pengelompokan masyarakat. Pada suatu kaum, pemberontakan membuat perkumpulan,
Di bagian lain, orang Muhajirin dan Ansor membuat suatu kelompok termasuk tabi'in dari kota Madinah. Yang mereka pikirkan ialah bagaimana dengan umat Islam yang sudah berkembang, membentang dari perbatasan Rum sampai ke Yaman dan dari Afghanistan sampai ke Afrika Utara, yang selama beberapa hari tidak memiliki kepemimpin. Atas dasar itulah mereka berusaha untuk memilih seorang khalifah secepat mungkin dan dilakukan di Madinah karena itu satu-satunya ibu kota Islam. Di sana juga tinggal uh, Al-Hali wa Al-Aqd, semacam dewan perwakilan yang berhak memilih melakukan baiat kepada seorang khalifah. Karena kondisi yang sangat genting, tidak mungkin meminta pendapat dari daerah dan provinsi yang bertebaran di seluruh negeri. Keadaan yang sangat bahaya ini memerlukan pengangkatan seorang pemimpin yang dengan segera untuk menghindari perpecahan dan juga kericuhan yang mengancam keutuhan negara. Sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib, meskipun pada masa pemerintahan Ali yang selama 6 tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan juga egaliter. Ali mengambil kembali harta yang dibagi-bagikan Utsman kepada pejabatnya. Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lain untuk bijaksana dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan rakyat. Ali pun menyusun undang-undang perpajakan. Dalam sebuah suratnya, Ali menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat. Begitu juga dengan jizyah atau pajak yang diambil dari kaum non-muslim yang bertempat di pemerintahan Islam. Khalifah Ali mengambil jizyah dari kaum non-muslim yang bertempat tinggal di kawasan muslim sebagai jaminan keamanan bagi kaum non-muslim. Namun jizyah sendiri diambil dengan bijaksana, yakni dari kaum non-muslim yang tidak memiliki harta yang berlebih. Maka jizyah tersebut diambil semampunya. Kaum non-muslim membayarnya, namun kebalikan dari kaum non-muslim yang kaya raya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.